Memperbaiki tubuh seperti ini, kegunaannya yang menakjubkan tidak ada habisnya. Dia merasa bahkan roh primordialnya sekarang lebih kuat, berubah menjadi sosok kecil yang menyerap pancaran petir di sana, secara bertahap menguat. Di dalam kuali, binatang aneh itu menyusut, meronta dengan kejam. Namun, ia masih sangat menderita saat bertarung melawan Si Hao, ditekan dengan paksa. Kuali yang terbentuk dari pancaran petir memurnikan manusia dan binatang di dalamnya. Si Hao kesakitan, tapi dia juga senang. Seluruh tubuhnya mengeluarkan asap karena diledakkan oleh petir, terutama karena dia bahkan tidak bisa mengelak di dalam kuali, hanya mampu menahannya secara pasif, memurnikan tubuhnya. Namun, binatang aneh ini seperti tonik penyembuh yang hebat. Ia menjadi redup, matanya tidak bersinar. Esensi dao petirnya diserap sepenuhnya oleh Si Hao. Ia sekarang jauh lebih besar dari Si Hao, namun sebaliknya, ia berteriak seperti kucing, tidak mampu melepaskan diri setelah ditangkap oleh Si Hao. Itu berubah menjadi untaian pancaran petir, menyusut dan melepaskan kabut. Rasanya enak sekali, apa ini? Jiwa di dalam dao petir? Si Hao memeriksanya, tetapi dia menemukan bahwa tampaknya bukan itu masalahnya. Kelihatannya seperti makhluk, tapi tidak memiliki jiwa juga. Terlepas dari itu, Si Hao menerima manfaat besar. Binatang aneh ini memiliki pancaran cahaya dao petir murni, dan semuanya memasuki tubuhnya, memberinya baptisan. Semangat primordialnya sangat cemerlang. Akhirnya semuanya lenyap. Binatang aneh itu lenyap, sepenuhnya dimurnikan oleh Si Hao. Ini seharusnya menjadi akhir sekarang, kan? Si Hao berjalan keluar dari dalam kuali, mengangkat kepalanya ke arah langit. Awan di sekitarnya menekan, bergolak saat bergerak. Ini sangat menindas. Tiba-tiba, 5 sambaran petir meledak, menyerang Si Hao hingga dia mengeluarkan darah dari ketujuh lubang. Itu juga mengeluarkan pancaran listrik yang menyala-nyala. Serangan ini terlalu kuat, bahkan besi dan batu yang paling kuat pun akan pecah. Sial, apa yang sebenarnya kulakukan? Dia mengutuk. Seluruh tubuhnya terbang keluar, tersambar petir. Inilah akhirnya. Putaran berikutnya dimulai, langit berkelap-kelip dengan pancaran sinar listrik yang menyala-nyala. Seolah-olah air terjun mengalir ke bawah, tanpa batas. Energi ungu muncul dari timur. Si Hao merasa sedikit pusing. Dia segera menjadi terpana. Terlalu banyak, bukan? Ratusan hingga lebih dari 1000 sambaran cahaya ditebas, turun dari kehampaan dan mengeluarkan suara yang memekakan telinga saat merobohkan tubuhnya. Apakah itu bahkan meninggalkan jalan hidupnya pada saat ini? Dia berdiri di bawah air terjun, melakukan segala yang dia bisa untuk membela diri. Teknik berharga Kaisar Petir beredar dengan cepat, aktif hingga batasnya. Meski begitu, rambutnya masih acak-acakan, darah berceceran. Sejumlah besar darahnya juga hangus hitam. Rambutnya terbakar habis, rontok. Sungguh pemandangan yang tragis. Belakangan, bahkan kulitnya pecah-pecah, terbakar busuk, seolah-olah itu adalah bumi besar yang layu. Sepotong demi sepotong terlepas, Si Hao berada dalam bahaya besar. Ada kehidupan di dalam petir, di dalamnya terkandung esensi dunia. Saya akan menemukannya. Si Hao meraung dari dalam hati. Ini adalah bencana besar. Dia berjuang untuk bertahan. Selama dia bertahan, daging dan roh primordialnya pasti akan menjadi lebih kuat. Hanya saja, penajaman jenis ini terlalu ganas, satu kesalahan saja bisa mengakibatkan musnahnya tubuh dan jiwanya. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang besar, menghantamkan tinjunya ke air terjun, terus-menerus melawan. Itu seperti ketika dia masih muda, membawa batu-batu besar yang beratnya beberapa puluh ribu jin, melatih tinjunya melawan air terjun, menentang kekuatan surgawi. Hanya saja, situasinya sekarang jauh lebih mengerikan. Si Hao berlumuran darah, terluka parah. Tubuhnya hangus hitam, dan sejumlah besar kulit tua yang kering terkelupas. Namun, rohnya masih sangat kental, gelombang esensi spiritual dihasilkan di dalam tubuhnya, melepaskan cahaya cemerlang. Ini seperti memurnikan emas abadi, menghilangkan batu terak dan membersihkan kotoran hingga meninggalkan esensinya, menempa senjata paling tajam dan terkuat di dunia ini. Ini adalah peningkatan sejati, mengembara antara hidup dan mati, terus maju untuk merevisi cangkang daging dan jiwa, menunjukkan transformasi makna sebenarnya.
Tubuhnya sangat kesakitan, sampai-sampai kulit lamanya terkelupas. Namun, vitalitas Siha menjadi lebih cemerlang, memurnikan hingga ke sumber paling murni dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Ruang di antara alisnya berkilau cerah. Sesosok kecil bersinar, mengacungkan tinjunya dengan cara yang sama, melakukan jenis pelatihan serupa. Daging Sihau sangat kuat, tidak perlu dikatakan lagi, dan itulah mengapa dia dapat mendukung kekuatan ini. Sementara itu, roh primordial yang tersembunyi juga sangat menakutkan. Setelah menelan buah bodi emas, ia memperluas lautan kesadarannya, namun tidak cukup kental. Dan sekarang, setelah menderita akibat hantaman hujan petir jenis ini, roh primordialnya dikompresi dan diekstraksi, menjadi sangat cemerlang dan cemerlang, menghilangkan sisa kekuatan primordial yang tidak murni dari buah menakjubkan langit dan bumi. Siha menyaksikan dagingnya mengering, dan kulit tua terkelupas, tetapi teks tulang di dalam dirinya berkedip-kedip. Dia sendiri sedang bertransformasi. Akhirnya, dia merasakan kekuatan hidup dari hujan petir ini. Dia membuka mulutnya dan meraung, menghadap langsung ke air terjun. Tinjunya pecah keluar. Kemudian, seluruh tubuhnya melonjak, melahap pancaran petir itu. Langit dan bumi bergemuruh, pancaran petir melonjak tanpa henti. Sihau mengalami transformasi yang mengejutkan. Dagingnya membengkak, tulang keningnya cemerlang. Cahaya petir mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya, mengubah kondisi layunya. Ini adalah gelombang kekuatan hidup, dagingnya sedang mengalami kelahiran kembali. Energi ungu datang dari timur, membawa keberuntungan, kedamaian, dan intens. Air terjun tersebut mengering, lalu tiba-tiba muncul tebing curam. Ini sangat aneh, terbentuk dari petir. Sihau bergegas ke atas, duduk di tebing, terus menggunakan teks tulang sampai akhirnya dia tenang. Dagingnya putih berkilau, sosok kecil di dalam tulang dahinya bahkan lebih cemerlang dan sangat kuat. Transformasi kali ini jauh lebih besar dan efektif dari sebelumnya. Dunia menjadi tenang kembali. Sihau tidak berani bertindak sembarangan. Kapanpun dia mengira itu berakhir, akan selalu ada lebih banyak petir yang turun. Dia sudah menderita 2 kali berturut-turut. Hah, apakah sedang turun salju? Sihau terdiam. Di udara, salju tebal turun, membawa udara dingin dan rasa dingin yang menusuk tulang. Sungguh aneh. Sekalipun ada es dan salju di awan, seharusnya tidak seperti ini. Ketika beberapa kepingan salju seukuran telapak tangan mendarat di tubuh Sihau, mereka meledak dengan kilatan cahaya. Energi dinginnya sangat menindas, gunturnya memekakkan telinga. Sangat menakutkan. Petir es dan salju ini sangat aneh, dengan setiap kepingan salju mampu meledakkan Sihau hingga dia terlempar dan terbatuk-batuk dengan darah. Kekuatannya terlalu mengerikan. Ini tidak seperti es dan salju, tapi lebih seperti bintang jatuh yang sangat berat. Mereka terus-menerus menabrak, mendarat di tubuh Sihau sebelum meledak. Sekarang, dia yakin bahwa zaman kuno abadi telah berlalu dan era ini telah berubah. Dia tidak bisa dengan santainya mengundang kesengsaraan petir, kalau tidak, akan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan dan aneh. Saat ini, dia secara pribadi mengalaminya. Pancaran petir yang dia alami benar-benar berbeda dari sebelumnya, tidak seperti yang tercatat di buku tulang. Ada makhluk, air terjun, dan sekarang bahkan petir kepingan salju pun muncul. Pada akhirnya, kepingan salju yang berterbangan menutupi langit, angin kencang menderu-deru. Semua es dan salju mengembun menjadi satu, menyegel Sihau di dalamnya, membekukannya di dalam bongkahan es besar seperti kristal. Tingginya 10 sang, dan melayang di kehampaan, memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Bahkan mereka yang sekuat ahli tertinggi pun daging dan roh primordialnya dibekukan, kekuatan magis mereka ditekan dan dipadatkan, tidak dapat digunakan. Jelas bahwa ini bukan hanya masalah suhu. Ada juga hukum alam yang terkandung di dalamnya. Kesengsaraan petir es dan salju ini sungguh aneh. Sihau merasa kebingungan. Dia tersegal di dalam, mengalami serangan hukum alam yang sangat dingin dan tak terbayangkan. Pada saat yang sama, kekuatan petir Dao memasuki tubuhnya, secara langsung mencoba menghancurkannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tidur, tidak bisa memejamkan mata, atau dia akan mati dalam kesengsaraan petir yang aneh ini. Sedikit demi sedikit, tubuhnya mulai bersinar, dan kemudian berkembang dengan cahaya. Energi darah bergolak dan energi yang besar melonjak. Bahkan karakter dosa di dahinya melonjak ke udara.
Si Hao melakukan semua yang dia bisa, melepaskan seluruh potensi tubuhnya. Seluruh tubuhnya mulai terbakar seperti bola api. Pada akhirnya, dia berubah menjadi matahari keemasan besar yang bersinar dengan kecemerlangan tiada tara. Akhirnya, balok es 10 Zhang itu retak, dan kemudian meledak, berubah menjadi hujan cahaya yang tak ada habisnya, berhamburan ke tubuhnya, akhirnya terserap. Sangat jahat. Kesengsaraan petir yang saya alami pasti memiliki sejarah yang luar biasa. Si Hao sangat yakin bahwa meskipun uji coba ini sangat berbahaya, manfaatnya akan sama besarnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap kali dia melewati cobaan kematian, tubuhnya tampak perlahan berubah, menjadi lebih tangguh dan kokoh. Semangat primordialnya menjadi semakin murni, berubah menjadi bola cahaya yang cemerlang, menyelimuti sosok kecil itu. Saya menjadi lebih kuat. Setelah hening sejenak, kesengsaraan petir lainnya turun. Begitu saja, si Hao mengalami cobaan besar, terus-menerus mengalami kesengsaraan, yang masing-masingnya berlangsung cukup lama. Setelah menghitung semuanya, dia benar-benar melewati 9 kesengsaraan surgawi yang berbeda. Ini, dia sedikit terkejut. 9 jenis kesengsaraan surgawi dapat dianggap sebagai kesengsaraan petir yang paling kuat. Para ahli era kuno abadi hanya akan mengalami 3 atau 4. Namun, mereka yang melampaui 5 kesengsaraan besar surgawi semuanya bukanlah orang biasa. 9 jenis kesengsaraan yang saya hadapi barusan sebagian besar aneh dan belum pernah saya dengar sebelumnya, hanya 3 jenis yang tercatat di buku tulang sebagai kesengsaraan petir yang paling kuat. Si Hao terdiam untuk waktu yang lama. Ini baru pertama kalinya dia mengalami kesengsaraan, namun dia menghadapi perlakuan seperti ini. Itu mudah untuk dibicarakan, tapi dia diledakkan secara menyedihkan sebanyak 5 atau 6 kali, yang terburuk adalah kepalanya hampir dipenggal. Anggota tubuhnya patah, dan potongan tulang beterbangan. Hanya saja, dia pada akhirnya berhasil melewatinya dengan susah payah. Yang direkam semuanya sangat aneh, tapi dia merasa yang tidak direkam bahkan lebih menyeramkan. Aku akhirnya berhasil melewati, si Hao menghela nafas. Sambaran petir yang sangat besar menghantam seperti lautan besar, langsung meledakkan si Hao hingga tulangnya patah. Bahkan teks tulangnya pun tidak bisa melindunginya, segera menyebabkan darah menutupi tubuhnya. Kenapa masih ada lagi? Kali ini, si Hao benar-benar gugup. Bahkan mengasah tubuh pun ada batasnya. Dia terus-menerus melewati 9 kesengsaraan surgawi, dan bahkan di era kuno abadi, itu adalah jenis kesengsaraan terbesar. Terlebih lagi, setiap kesengsaraan sangatlah aneh dan menakutkan. Mengapa yang ke-10 muncul? Ini hanya meminta nyawanya, tidak puas sampai dia mati. Ini benar-benar sebuah kesengsaraan besar yang dimaksudkan untuk menghancurkannya. Dia teringat perkataan samar-samar di dalam buku tulang rusak yang menyatakan bahwa mungkin akan terjadi kesengsaraan besar yang ke-10, tapi biasanya, hal itu tidak akan muncul di dunia. Dia, secara tak terduga menemukannya. Ini jelas merupakan hukuman yang harus dia hadapi karena dengan terburu-buru melakukan hal ini di dunia yang awalnya tanpa kesengsaraan surgawi. Itulah sebabnya setiap kesengsaraan begitu kuat dan menakutkan. Hal ini terutama terjadi pada pukulan terakhir, kesengsaraan besar yang ke-10. Kali ini, si Hao hampir mati. Ia diledakkan hingga dagingnya beterbangan kemana-mana, tulang putihnya terlihat. Kedua lengannya patah, dan dia tertusuk oleh pancaran petir yang tak tertandingi di bagian pinggang. Kamu ingin membunuhku? Mustahil. Si Hao meraung dengan marah, menggunakan semua keterampilan daunnya untuk secara paksa mengumpulkan daging dan tulangnya, menyatukan tubuhnya. Energi darahnya bergolak, menyelimuti dirinya. Ini adalah penyempurnaan hidup dan mati. Si Hao mengalami cobaan paling pahit. Pada akhirnya, pancaran petir menjadi lemah. Dia melompat keluar, bergegas ke daerah pegunungan. Mengapa ada daerah pegunungan? Dia terkejut, menyadari bahwa 10 kesengsaraan ini belum berakhir. Daerah pegunungan bergoyang, suara tapak kuda terdengar di udara, menginjak-injak tanah. Seolah-olah sedang terjadi gempa besar. Sesosok berlari dengan gila-gilaan dari kejauhan, seekor kuda perang yang berwarna merah seperti darah. Rambut di pelipisnya terbakar seperti api. Di punggung kuda ini duduk sesosok tubuh yang memegang tombak surga di tangannya, kekuatan ilahinya mengejutkan dunia, energi perang mengalir deras ke surga. Itu sangat berbahaya. Si Hao mengeluarkan raungan panjang.
Dagingnya melonjak dengan kekuatan, pikirannya menguat, bersiap untuk melakukan pertempuran terakhir. Individu di dalam petir itu bergerak di atas tunggangannya. Ini di luar nalar, tapi saat ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Yang ada hanyalah pertarungan hidup dan mati. Sial! Teknik berharga Kaisar Petir meledak. Sihao terpaksa menempuh jalan ekstrim ini. Dia menampilkan semua misterinya yang mendalam untuk melakukan pertempuran besar, berbenturan dengan tombak besar itu. Segera setelah itu, darah mengucur dari tubuhnya, hampir membuatnya mati. Kesengsaraan besar yang ke-10 telah muncul. Anda ingin mengakhiri saya di sini? Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Reinkarnasi. Sihao meraung. Teknik reinkarnasi yang berharga muncul, pancarannya cemerlang, menenggelamkan segalanya. Pria dan tunggangan di depannya menerima pukulan berat ini, keduanya terbatuk-batuk darah dan terbang terbalik. Mereka terbentuk dari petir. Membunuh. Sihao segera menjadi gila, seluruh tubuhnya dibantai. Tubuh orang itu diledakkan oleh Sihao. Kemudian, apa yang Sihao tidak duga adalah petir turun, mengisi kembali individu dan tunggangan itu, meregenerasinya di tempat itu. Mereka membantai lagi, dan kali ini, kekuatan bertarung mereka meningkat. Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Mereka tidak bisa dibunuh, dan setiap kali mereka dikalahkan, mereka akan menjadi lebih kuat. Pertarungan ini membuat Sihao setengah lumpuh dan tulangnya patah. Sangat menyedihkan. Dia belum pernah menghadapi lawan yang begitu menakutkan sebelumnya. Teknik berharga reinkarnasi, dan teknik berharga kunpeng, keduanya ditampilkan sepenuhnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak dia tiba di alam yang lebih tinggi. Ini adalah perjuangan pahit terakhirnya. Dia hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Membunuh. Mata Sihao masih cemerlang, semangat juangnya tidak hilang. Terlepas dari jenis cedera serius apa yang dia terima, tidak peduli betapa menakutkannya lawannya, dia tetap melakukan semua yang dia bisa untuk melawan, tidak menunjukkan rasa takut. Dia tidak tahu berapa kali dia membalas orang itu, tapi akhirnya pancaran petir menghilang, dan pria serta tunggangannya menghilang. Kali ini, energi vital Sihao hampir habis. Pertarungan itu terlalu sulit, individu itu sangat kuat hingga tingkat yang menggelikan, terlebih lagi, manusia dan tunggangannya dapat beregenerasi bahkan setelah separuh tubuh mereka diledakkan. Kekuatan mereka pun semakin bertambah seiring berjalannya waktu, menyesuaikan dengan kekalahan mereka sebelumnya. Saya sangat menderita kali ini, tubuh saya hampir hancur. Sihao duduk di tanah. Kesengsaraan petir kali ini tidak terbayangkan. Di belakang kepalanya, ada piringan dewa yang seluruhnya terbuat dari simbol. Baru saja, itu terus bersinar, merekam semuanya sepenuhnya sebelum menghilang. Namun, Sihao tidak menyadarinya. Tanah pegunungan tampak buram. Tempat ini terbentuk dari kilat, mundur bersamaan dengan kesengsaraan surgawi. Akhirnya menjadi tidak stabil, hampir menghilang. Saya berhasil melewati kesengsaraan. Sihao berkata dengan lembut, diam-diam memeriksa dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa dia telah lama mencapai lingkaran besar ahli tertinggi. Pada saat ini, meski tulangnya patah dan ototnya patah, dagingnya yang terbelah menjadi lebih kokoh, berkilauan dengan pancaran cahaya yang sulit digambarkan. Semangat primordialnya juga bersinar dengan kecemerlangan tiada tara. Sesosok kecil keluar dari sela-sela alisnya, lalu menarik napas dalam-dalam. Langit awan tergerak, dan tidak diketahui berapa banyak pancaran petir yang memancar. Aura petirnya pekat, membungkusnya di dalamnya. Ini adalah kesengsaraan surgawi yang menyebar. Dia tidak menyia-nyiakan sedikit pun, tidak membiarkan jejaknya hilang. Daging dan roh primordialnya terbungkus dalam cahaya petir, menyerap petir kesusahan yang jarang terlihat sejak zaman kuno. Sihao jelas bisa merasakan bahwa dia menjadi lebih kuat. Terlepas dari apakah itu dagingnya atau roh primordialnya, seolah-olah mereka terlahir kembali. Ini adalah pembersihan yang tak terbayangkan. Di sana, dia mengangkat kepalanya menuju kedalaman awan. Cahaya petir melingkarinya. Ada sebuah kolam, penuh air. Itu benar-benar muncul. Sihao bergegas mendekat. Dia tahu bahwa segala sesuatunya sekarang berharga. Meskipun dia dihantam secara menyedihkan oleh 10 kesengsaraan petir yang jahat, kumpulan cairan berharga ini sudah cukup baginya untuk menjalani kelahiran kembali.
Luka di tubuhnya tidak bisa dianggap serius sama sekali, dan pasti akan berubah lagi. Dalam sekejap mata, Si Hao menerobos pancaran petir, tiba di depannya. Kolam petir yang sederhana dan tanpa hiasan itu kaya dan mempesona. Ada gelombang energi yang kuat, serta gelombang wangi. Ini merupakan keuntungan yang luar biasa. Tempat ini tidak besar, hanya berukuran sekitar 20 meter persegi. Akumulasi waktu terlihat, dengan kekaburan waktu dan jejak belang-belang di dindingnya. Energi petir padat di dalamnya, genangan cairan berkilau dan tembus cahaya, mengalir dengan cahaya warna-warni yang penuh keberuntungan. Gelombang wewangian juga tercium. Ini adalah cairan kesengsaraan petir, kelahiran kembali demi kehancuran. Isinya vitalitas yang menakjubkan, salah satu cairan ilahi paling berharga di dunia. Sangat sulit untuk melihatnya. Itu karena terakumulasi di dalam air terjun yang menyala, jadi bagaimana mungkin orang normal bisa berharap bisa mengaksesnya? Hal ini disertai dengan kehancuran. Begitu mereka mendekat, mereka akan diledakkan menjadi abu. Mereka yang tingkat kultivasinya lebih lemah bahkan tidak bisa mendekati awan, sedangkan mereka yang memiliki kekuatan lebih besar, kesengsaraan petir yang mereka timbulkan akan sesuai dengan tingkat kultivasi mereka, jadi akan lebih berbahaya. Akibatnya, secara umum, mereka hanya akan masuk setelah badai petir, dan mereka hanya akan menemukan setetes air pun di pegunungan, yang keluar dari kolam petir. Si Hao hanya berhasil melewati kesengsaraan dengan susah payah. Baru saja, dia hampir mati, ditebas oleh segala jenis petir secara menyedihkan, dan baru pada saat itulah dia berjuang untuk melewatinya, mendekati cairan berharga ini. Orang dapat melihat betapa sulitnya hal ini. Jika diminta melakukannya lagi, dia harus memikirkannya baik-baik, karena terlalu berbahaya. Tidak mudah untuk tetap hidup. Proses ini penuh dengan bahaya. Alangkah harumnya. Si Hao santai. Meskipun ada pancaran petir di tempat ini, itu jauh dari sebanding dengan kesengsaraan surgawi. Dibandingkan dengan itu lembut dan tidak dapat membahayakan tubuhnya. Kolam petir dibuat dari beberapa jenis batu kuno. Ketika disentuh, ada perasaan dingin, serta aura waktu yang telah berlalu. Ini sangat aneh. Itu jelas terlihat di awan, jadi bagaimana mungkin ada batu seperti ini yang berubah menjadi kolam di dalam kobaran api? Bahkan Si Hao tidak bisa memastikan apakah ini terbuat dari petir atau nyata. Bagaimanapun juga, itu sangat misterius, sulit untuk dipahami. Aromanya kaya, aroma manis menyerang lubang hidung. Si Hao baru saja bertarung sampai tubuhnya setengah lumpuh, anggota tubuhnya patah dan tulangnya akan terbang keluar. Tubuhnya saat ini disatukan dengan susah payah, ditutupi retakan. Dia menarik napas dalam-dalam di sini. Cairan ungu berkilau segera melonjak, memasuki mulutnya. Dengan suara hong, energi ungu pekat menyelimuti dirinya. Sangat nyaman. Si Hao merasakan keempat anggota badan dan ratusan tulangnya menjulur keluar, tubuhnya sangat nyaman. Hamparan cahaya warna-warni menyehatkan tubuhnya, perlahan meluas ke setiap inci tulang dan dagingnya, menyembuhkan luka-lukanya. Dampaknya terlalu jelas. Dia hanya meminum satu suap, namun lapisan energi ungu melilit tubuh Si Hao. Awan ungu melayang di atas kepalanya, misterius dan tak terduga. Gelombang kekuatan hidup yang luar biasa terjadi di sini, berkembang dan penuh kekuatan. Ada aura kehidupan yang berkembang pesat. Di dalam tubuh Si Hao, tulangnya bergerak, mengeluarkan tangisan logam. Tulang-tulang ini bergabung kembali, melakukan penyesuaian. Mereka mengeluarkan kilau tulang yang berkilau. Di tulangnya, semua jenis simbol akan berkedip dari waktu ke waktu. Mereka tidak terukir di atasnya, namun mengalir melalui area tersebut. Setelah diperiksa lebih dekat, itulah pola dari catatan primordial sejati. Mereka mengalir di dalam daging dan tulang Si Hao, berkedip-kedip dengan segala jenis cahaya. Mereka membawa kekuatan yang sederhana dan kuno. Daging Si Hao baru saja compang-camping, jadi saat ini, dia sedang memulihkan tubuhnya yang terluka, menggunakan catatan primordial sejati sebagai jarum dan benang untuk memandu vitalitas cairan kesusahan petir, memungkinkannya mengalir ke setiap inci tubuhnya. Seteguk cairan kesengsaraan petir yang kedua memasuki mulutnya, aromanya seperti embun manis. Itu mengalir seperti cairan batu giok, berkilau dengan pancaran warna-warni yang cemerlang, membuat bibir dan gigi Si Hao bersinar dengan pancaran kabur. Aromanya tercium ke segala arah.
Di bawah suapan ini, tubuh Si Hao tiba-tiba mengeluarkan suara, seolah-olah seseorang sedang melantunkan kitab suci, berdering samar-samar. Itu membuat seseorang merasa berpikiran jernih, semangat mereka damai. Pada saat yang sama, jarak antara alis Si Hao bersinar. Roh primordial yang membentuk sosok kecil melangkah keluar, juga membuka mulutnya untuk menyerap cairan kesusahan petir. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Roh primordial secara langsung menyerap zat penting jenis ini, mengambil esensinya untuk menjadikan dirinya lebih tembus cahaya dan cemerlang. Suasananya sangat damai. Tempat ini memiliki pancaran petir yang menyelimuti tubuh Si Hao dan roh primordialnya, aneh dan kabur. Bagaimanapun, cairan kesengsaraan petir adalah barang bagus, cairan ilahi yang tak ternilai harganya. Si Hao bisa merasakan lukanya membaik dengan cepat. Ini baru 2 suap, namun sudah ada perubahan seperti ini. Petir, salah satu atribut serangan paling kuat di dunia, melambangkan kehancuran. Beberapa orang mengklaimnya sebagai cambuk surga, yang dapat menghancurkan semua individu yang berkuasa. Kesengsaraan surgawi ada untuk mengendalikan 9 langit dan bumi ke-10. Petir kesengsaraan bisa menyerang makhluk hidup manapun, jadi semua klan harus menghormatinya. Terhadap perkataan seperti ini, terdapat terlalu banyak detail di dalamnya, sehingga makhluk biasa tidak dapat mengetahuinya sama sekali. Hanya para ahli terlarang yang tak tertandingi yang benar-benar dapat menyentuh kebenaran ini. Justru karena melambangkan kehancuran, maka kekuatan kehidupan yang menyertainya begitu berharga, sulit ditemukan di dunia ini. Ini sendiri merupakan jenis keajaiban. Kematian dan pembantaian mengandung jenis vitalitas yang paling mendasar. Jika seseorang mendapatkannya, maka mereka secara alami dapat membersihkan tubuhnya dan menjadi lebih kuat. Si Hao duduk di sini, dengan setiap napas, tubuhnya bersinar dengan cahaya suci. Energi ungu di atas kepalanya membentuk bunga dao, mengelilinginya. Ada lebih banyak lagi teratai emas di sekelilingnya. Ini adalah jenis pemandangan yang penuh keberuntungan, disertai dengan jenis nyanyian Zen, yang terdengar menembus awan-awan ini. Jika ada orang lain di sini pasti akan kaget, lalu terpengaruh, ikhlas sujud, melaksanakan ibadah yang paling sederhana dan murni. Si Hao terdiam. Segala jenis pemandangan berkelap-kelip di sekelilingnya. Dia seperti roh penjaga terkuat di langit dan bumi ini, menyerap pemujaan puluhan ribu makhluk, melantunkan sutra di sini. Dagingnya lebih baik, roh primordialnya, setelah dibersihkan oleh cairan kesengsaraan petir, menjadi lebih tembus cahaya, seolah-olah diukir dari berlian ilahi. Tak ada satu cacat pun, bulat dan berkilauan, cahayanya mampu menerangi bintang-bintang di luar angkasa. Ini adalah jenis pemandangan ilahi. Cedera Si Hao lebih baik. Hanya dengan beberapa suap cairan ungu, tulang-tulang patah di sekujur tubuhnya menyatu, tendon dan arterinya tumbuh kembali. Dagingnya bersinar dengan cahaya ilahi, dan bahkan rambutnya bersinar, setiap helainya cemerlang. Dagingnya awalnya sudah kuat hingga dia tidak bisa menerobos lebih jauh, berhenti di depan gerbang. Sekarang, semuanya berubah. Dagingnya mengeluarkan segala jenis cahaya, dan kemudian tubuhnya bergetar hebat. Itu karena darah mengalir dengan sangat cepat. Dia sedang menjalani transformasi transfer tulang pertukaran darah. Ini dimulai. Si Hao menjadi serius. Ketika luka-lukanya hilang dan tubuhnya pulih sepenuhnya, transformasi yang mengejutkan dimulai. Dia menghirup dalam-dalam cairan kesengsaraan petir. Seluruh tubuhnya terus bergetar, mengeluarkan suara pipa yang memekakkan telinga. Kemudian, daging dan roh primordialnya mulai terpecah dengan jelas. Ini bukanlah keruntuhan, melainkan cangkang yang terlepas, seperti jangkrik yang menembus kulitnya. Dia membuang tubuh lamanya untuk menciptakan diri baru, sejenis kelahiran kembali. Hanya cairan kesengsaraan petir yang bisa memiliki kekuatan seperti ini, sehingga membuat seorang kultivator melakukan transformasi tingkat mendalam. Kalau tidak, itu akan sangat sulit. Si Hao sangat kesakitan, tulangnya terasa seperti dikupas dengan kapak. Suara kaca terdengar. Ini adalah cetakan tulang yang legendaris, rekonstruksi inti. Apalagi kulit lamanya terbelah, terus-menerus terkelupas dari permukaan tubuhnya. Perubahan seperti ini sangat misterius, namun juga sangat menakutkan. Itu karena mereka terlalu galak. Seharusnya ini dilakukan selangkah demi selangkah, tapi semuanya sudah selesai sekarang. Historis. Bisa dikatakan sangat kejam. Tubuh Si Hao berlumuran darah,
kulit tua yang terkelupas membawa gumpalan darah. Bahkan ada sisa tulang. Jika seseorang melihat ini, mereka pasti akan sangat ketakutan. Selain itu, roh primordialnya juga terpecah, dan kemudian bergabung kembali. Proses ini berulang-berulang kali, seperti sepotong baja abadi yang dimurnikan berkali-kali, ditempa ulang berulang kali. Jelas terlihat bahwa konsumsi jenis ini juga sangat besar. Shihao membuka mulutnya untuk menyerap cairan kesengsaraan petir, mengisi kembali materi kehidupan di tubuhnya, dengan cepat membentuk inti asal yang kuat. Kemudian rekonstruksi ini hampir berakhir, Shihao membuka tubuhnya yang tinggi dan kuat. Ia memiliki kekuatan yang lebih besar, kulit lamanya dan benda-benda lainnya semuanya terkelupas. Kulitnya bersinar seperti batu giok. Saat Shihao membuka matanya, cahaya ilahi seperti pedang, tajam dan kuat, tetapi segera setelah itu, dia menjadi tenang kembali ke jati dirinya. Pada saat itu, daging dan roh primordialnya telah mengalami pembersihan mendalam, menyelesaikan transformasi. Dia sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh fisiknya pada awalnya sangat kuat, tetapi sekarang, roh primordialnya juga seperti ini. Setelah menjalani pemurnian petir dan nutrisi cairan berharga, roh primordialnya menjadi sangat gembira. Sosok kecil yang terbentuk dari roh primordial menerima dan mengirimkan energi. Awan masih bergerak dengan kilat dari segala arah. Itu sudah bukan milik kesengsaraan surgawi, tapi masih diserap, memasuki ruang di antara alisnya untuk diserap oleh sosok kecil itu. Bahkan jika dia menghadapi orang-orang yang berspesialisasi dalam indera ilahi, mereka yang memiliki roh primordial yang luar biasa, dia masih bisa bertahan tanpa rasa takut, mampu menunjukkan penghinaan kepada mereka. Namun, dia masih merasa masih ada ruang untuk berkembang, seolah-olah dia bisa berkembang selangkah lebih maju. Dia terus melahap cairan kesengsaraan petir untuk memperkuat dirinya. Simbol-simbol ini memperoleh nutrisi energi petir, menjadi lebih kaya dengan vitalitas. Catatan primordial sejati dan diagram 10.000 roh pada saat ini muncul. Itu terukir di dalam daging dan roh primordialnya, terus berkembang, tampak sangat jelas. Mereka berkelap-kelip seperti bintang. Shihao duduk di sana, segera memasuki tingkat pemahaman Dao yang mendalam. Setelah entah berapa lama waktu berlalu, dia membuka matanya. Seluruh dunia tampak cerah. Baru saja, dia sepertinya telah mengalami waktu lebih dari 1 dekade, meninjau kembali semua yang dia alami selama hidupnya. Dia kemudian melangkah maju. Catatan primordial sejati kini dipahami selangkah lebih maju, memahami makna mendasar yang sebenarnya. Diagram 10.000 roh seperti catatan Dewa Perang, merekam semua jenis pemandangan dalam roh primordial, dapat dilihat dengan jelas. Menjelaskan 10.000 roh Dao, yang paling primitif, serta yang paling dekat dengan sumbernya, kata Shihao lembut. Pemahamannya sangat mendalam. Dia menyinggung domain itu. Baginya, makna ini sangat penting. Dia sudah hendak memasuki alam api ilahi dan menyalakan 10.000 Dao. Sekarang, dia merasa jalannya sendiri segera menjadi lebih jelas. Di sekelilingnya, teratai emas ada di mana-mana, berakar di kehampaan. Sementara itu, kelopak bunga melayang di langit. Mereka sangat berkilau dan tembus cahaya, juga disertai energi ungu. Shihao sedikit terguncang. Teratai emas ini menerobos udara, lebih hebat dari artefak berharga. Mereka berubah menjadi senjata pembunuh dewa. Adegan menguntungkan seperti ini benar-benar muncul, menjadi semacam metode ofensif. Ketika Shihao diam, dia memiliki aura transenden, tetapi ketika dia bergerak, seolah-olah dia berubah menjadi abadi perang. Shihao berdiri. Teratai emas di sekitarnya bergoyang. Dengan mengangkat tangannya, kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya menari-nari dengan kekuatan yang tak terhentikan, mengubah kehampaan dan menyebarkan awan. Dia terkejut. Kekuatan gambar magis ilahi ini tidak hanya mengejutkan, jauh melampaui imajinasinya, tetapi juga karena dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Di atas, ada lapisan petir Dao surga. Tidak ada awan, tapi ada pancaran petir misterius, membentuk lapisan langit. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Baru saja, dia berhasil melewati ujian kesengsaraan, terus-menerus berlangsung melalui 10 ujian. Itu bisa disebut petir Dao surga. Sekarang, dia melihat surga petir Dao lainnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lewati di ranah kultivasinya saat ini. Itu mengandung bahaya besar.
Dia bisa merasakan bahwa begitu dia melangkah masuk, dia pasti akan berubah menjadi abu. Itu adalah kesengsaraan ilahi. Si Hao berkata dengan lembut. Selain itu, dia melewati layar cahaya dao petir, samar-samar melihat kolam emas. Cairan di dalamnya berbeda dari cairan kesengsaraan petir ungu. Samar-samar dia bisa melihat pepohonan kuno, rumah, gagak emas, naga, dan lain-lain. Pemandangannya luar biasa. Si Hao terkejut, tapi dia cukup bersemangat. Begitu dia menyalakan api ilahi dan tubuhnya sendiri mencapai tingkat yang sempurna, dia pasti akan memasuki kesengsaraan itu. Keberuntungan alami di sana sungguh mengejutkan. Dia menghela napas, tidak melihat ke sana lagi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia sentuh saat ini. Dia mengeluarkan kuali tulang, mulai menyimpan sisa kolam petir. Dia hanya menggunakan sebagian kecil dari kolam berukuran 20 meter persegi. Mengapa itu menguap? Si Hao mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa ketika memasuki kuali, cairan kesengsaraan petir ini cukup menyeramkan, sebagian darinya menghilang secara misterius, tidak tersegel sama sekali. Mengapa ini? Dia tidak berani bertindak sembarangan, karena cairan ungu ini terlalu berharga. Setiap tetes sangat berharga. Pada akhirnya, dia dengan hati-hati mencoba beberapa kali, tetapi tetap saja demikian. Setelah hari berlalu, itu akan menjadi sore hari, usia subur akan berangsur-angsur menurun, terlalu jauh sama buruknya dengan tidak cukup, begitukah? Si Hao mengerutkan kening. Dia memikirkan beberapa dao yang dikatakan Qi Daolin kepadanya. Begitu seseorang mencapai alam kultivasi tertentu, mereka tidak hanya harus mengejar kekuatan bertarung, ada juga beberapa prinsip sederhana yang harus dipahami. Qi Daolin telah membicarakan hal ini sebelumnya. Ada raja ketiga yang telah memperoleh peluang dalam Immortal Ancient, dan dia ingin sepenuhnya memanfaatkan akar peluang tersebut, sepenuhnya membawanya pergi. Pada akhirnya dia bertindak terlalu jauh hingga menyebabkan tubuhnya sendiri terjatuh. Pada saat yang sama, Si Hao dapat merasakan bahwa petir dao surga yang bergolak di atas kepalanya saat ini menekan ke bawah, melepaskan energi yang jahat dan berbahaya. Itu adalah kesengsaraan ilahi. Begitu meletus, dia pasti akan mati. Si Hao mengangguk, tapi dia masih tidak tahu malu. Saya masih belum sempurna, tubuh saya mengalami luka. Tulang tertinggi saya patah, membutuhkan nutrisi. Dia mengangkat kepalanya ke arah lapisan surga dao petir sambil menelan cairan kesusahan petir dalam jumlah besar, menggabungkannya dengan tubuhnya. Saat itu juga, petir di sekitarnya bergemuruh, angin kencang bertiup kencang, disertai hujan deras. Pemandangan itu sangat mengerikan. Kilatan demi sambaran petir menyambar sekeliling Si Hao, hampir mengenai tengkoraknya sendiri. Dia melahap cairan kesengsaraan petir sambil terus mengamati sekelilingnya dengan kaget. Apakah memang ada sesuatu yang ada di dalam kegelapan, sesuatu yang dapat merasakan bahwa segala sesuatu di sini tidak beres? Hei, jangan menakutiku seperti itu. Saya berada di masa puncak saya, di zaman keemasan. Aku tidak ingin diambil olehmu. Dia bergumam dengan suara lembut. 10 sambaran petir turun, merobohkan tubuhnya. Kekosongan itu bahkan terbelah, sungguh menakutkan. Si Hao merasakan darahnya menjadi dingin. Apakah memang ada sesuatu dalam kegelapan yang bisa merasakan sesuatu? Apakah itu cantik? Mengapa kamu terburu-buru mencariku? Aku akan menangkapmu cepat atau lambat. Mulutnya bergerak, diam-diam menggumamkan ini. Kali ini, 108 sambaran petir berwarna darah muncul, menyapu tubuhnya, membuat semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Terlebih lagi, seekor burung dewa terbang di atas kepalanya, dan seekor naga menjulurkan kepalanya dari lapisan surga itu, menatapnya. Segalanya menjadi aneh. Si Hao menggigil dalam hati, tidak berdiam diri. Akan mengambil setengah dari dao besar. Dia berbicara seperti ini. Dari genangan cairan kesusahan petir, dia menyerap hampir setengahnya, dan kemudian menyimpannya sedikit di dalam kuali. Setelah itu, dia bergegas ke tanah tanpa berbalik. Kehampaan terbelah, pancaran petir muncul dalam puluhan ribu garis. Begitu dia pergi, tempat itu disambar petir. Itu benar-benar menyakitkan bagiku, tidak, itu menyakitkan sampai ke tulangku, di kejauhan. Si Hao berteriak dengan aneh, wajahnya yang tampan dan lembut sedikit mengernyit. Matanya yang besar berkedip saat dia menutupi perutnya.
Ini tidak akan berhasil, aku perlu menemukan batu penyerang ilahi untuk perlindungan. Dia merasa tubuhnya sedang mengalami transformasi. Dia harus mencari tempat yang damai. Hujan deras mengguyur ke bawah, menutupi dunia dengan hujan. Kemudian, Si Hao pindah. Tanah pegunungan di bawahnya hangus hitam, banyak puncak gunung yang runtuh, namun hujan deras pun tak mampu menghilangkan asapnya. Busur petir masih berkedip-kedip. Ketika dia melewati masa kesusahan besar, jaraknya sangat jauh dari permukaan tanah, namun sebagian besar wilayah pegunungan telah hancur. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya hal itu. Sial, kamu masih hidup. Batu penyerang ilahi terbang dari kejauhan, mengucapkan kalimat seperti ini segera setelah mereka bertemu, membuat Si Hao sangat marah hingga dia langsung ingin menghajarnya. Membuatku takut sampai mati. Kesengsaraan petir tadi tidak ada habisnya, mengalir turun dari langit. Saya pikir Anda sudah berubah menjadi batu bara hangus. Saya siap membuatkan monumen peringatan untuk Anda. Gumam batu penyerang ilahi. Kaisar kupu-kupu terbang mendekat. Pemandangan tadi benar-benar mengejutkan, area yang dikelilingi oleh cahaya guntur, berjatuhan seperti aliran perak. Hal itu membuat mereka sangat terkejut sehingga mereka hanya bisa melihat dari kejauhan. Cepat, bawa aku pergi dari sini. Saya perlu melakukan isolasi. Si Hao segera duduk di tanah, karena tulang dadanya bersinar, membuat seluruh tubuhnya sangat tidak nyaman. Rasanya seperti dia digigit banyak serangga. Secercah cahaya ilahi menembus langit. Batu penyerang ilahi bersinar, membawa Si Hao ke kejauhan. Mereka pasti tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Kesengsaraan petir sangat dahsyat, mungkin dirasakan oleh beberapa binatang buas. Mereka berangkat jauh dari tempat ini, turun ke sebuah lembah. Tulang dada Si Hao sangat kesakitan. Vitalitas paling mendasar dalam cairan kesengsaraan petir mengalir menuju area itu. Apakah ini pertanda kelahiran kembali makhluk tertinggi? Dia sangat terkejut. Cairan berharga dari kolam petir itu sungguh luar biasa, tanpa diduga membuat dadanya terasa sakit, seolah-olah akan menghasilkan sesuatu. Namun, sepertinya hal itu tidak terlalu mungkin terjadi. Itu karena bagian tubuhnya yang lain terasa agak aneh. Saya sudah membimbing darah esensi makhluk tertinggi ke seluruh tubuh saya. Akankah aku bisa mengumpulkannya ke dadaku? Dia sangat ragu. Benar saja, kali ini sedikit berbeda. Seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya lemah. Tentu saja dadanya yang paling cemerlang. Seluruh tubuhnya tampak tumbuh, mengalami semacam perubahan. Pada saat yang sama, Si Hao merasa pusing, menjadi linglung, bahkan sulit membuka matanya. Rasa kantuk menyerang pikirannya. Dia tidak bisa menolaknya, tidak peduli bagaimana dia mencoba. Pada akhirnya, dia pingsan di dalam bunga dan tanaman, tertidur lelap. Setelah entah berapa lama waktu telah berlalu, dia kemudian terbangun dalam keadaan linglung. Cahaya pagi beraneka warna sangat cemerlang, dan sejumlah besar sinar keemasan tersebar ke tubuh ini, hangat dan lembut. Badai petir sudah lama berakhir. Saat ini, masih dini hari. Batu ilahi bersembunyi di kejauhan, tampak waspada. Ia menatapnya lagi dan lagi. Kaisar kupu-kupu juga melakukan hal yang sama. Apa yang salah? Si Hao bertanya. Kamu masih bertanya ada apa? Larut malam, seluruh tubuhmu dipenuhi simbol-simbol yang tidak dapat dipahami, hampir membahayakan nyawa kami. Batu ilahi sepertinya masih memiliki rasa takut. Aku gelisah saat tidur. Ceritakan padaku lebih detail. Si Hao mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak menyadari hal-hal ini. Siapa yang tahu apa yang terjadi denganmu? Anda tidur di sana seperti mayat, tetapi kemudian tubuh Anda secara otomatis mengalir dengan semua jenis simbol acak, seolah-olah gerbang reinkarnasi 6 Dao sedang dibuka. Benar-benar aneh dan tidak normal. Batu ilahi menekankan. Si Hao benar-benar terdiam. Dia tidak ingat kejadian apapun, hanya merasa seperti dia tidur cukup nyenyak. Sepertinya dagingnya mengalami semacam transformasi, menghasilkan semacam reaksi naluriah. Dia dengan hati-hati memeriksa situasinya sendiri, tetapi dia hanya merasa bahwa dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, tubuhnya agak aneh, tapi dia tidak bisa memastikan bagian mana yang berbeda. Dia dengan paksa mengerahkan kekuatan, mengaktifkan catatan primordial sejati, dan kemudian dia menemukan bahwa ada banyak titik cahaya misterius di sekitar tubuhnya.
Apakah yang tertinggi adalah darah? Si Hao sangat terkejut. Dia selalu merasa ada beberapa transformasi yang terjadi, tetapi dia tidak dapat memahaminya saat ini. Tubuh manusia cukup aneh, mampu membuka mata surgawi martial Dao, mata pikiran, dan segala jenis potensi harta karun. Si Hao merasa bahwa transformasinya mirip dengan salah satu harta karun yang dibuka. Dia tidak tahu persis apa yang terjadi. Itu harus berhubungan dengan yang tertinggi adalah tulang dan darah. Saya tidak akan mengkhawatirkannya untuk saat ini. Apapun yang terjadi, sepertinya ini merupakan transformasi yang bagus. Si Hao mengenakan satu set pakaian, dan kemudian dia membawa batu penyerang ilahi bersamanya keluar dari lembah. Selama periode ini, dia mengeluarkan cairan kesengsaraan petir untuk memberi makan kaisar kupu-kupu. Batu itu sangat cemburu hingga ingin menghasilkan tubuh daging untuk melahap beberapa suap. Si Hao dengan hati-hati merenungkan apa yang telah terjadi. Kali ini, kesengsaraan berhasil dilewati, benar-benar membuatnya lebih kuat, tidak seperti sebelumnya. Dia sekarang berdiri di puncak yang belum pernah dia capai sebelumnya. Sekarang, dia merasa bisa sedikit rileks. Dia hanya harus menunggu pertempuran besar di 3000 provinsi dimulai, menggunakan pertempuran untuk menguji pencapaiannya. Yang disebut 6 Raja Mahkota sedang mencariku? Si Hao menunjukkan ekspresi aneh. Makhluk tertinggi muda yang sangat kuat yang telah dicatat dalam buku-buku kuno ini muncul lagi, dan dia secara tak terduga mencarinya. Pakaiannya putih seperti salju. 6 Raja Mahkota Ning Chuan sungguh luar biasa. Dia berbeda dari orang lain sejak lahir, membawa diagram surgawi di punggungnya, dahinya membawa pola naga. Malam itu, ketika ia keluar dari rahim ibunya, cahaya ilahi bersinar cemerlang, langit dan bumi seterang siang hari. Beberapa bahkan mengatakan bahwa dia mungkin adalah reinkarnasi dari individu terlarang yang tak tertandingi. Namun, tidak pernah ada contoh nyata dari reinkarnasi, jadi ini hanyalah sebuah pepatah. Ada orang lain yang mengklaim bahwa dia berhubungan dengan makhluk abadi, mewarisi fondasi Dao abadi, bahwa ada jejak tak tertandingi yang menyatu dengannya saat dia masih berada di dalam tubuh ibunya, menciptakan jalan besar yang tak tertandingi untuknya. Aku datang untuk keturunan pendosa yang dahinya mengeluarkan cahaya suci, karakter dosa yang menghamburkan awan. Dao Agung harus dilindungi, tidak bisa dihujat. Inilah yang dia katakan ketika dia tiba di Provinsi Xin. Ketika Si Hao mengetahui hal ini, dia melihat ke arah langit yang jauh. Pada saat itu, dia sepertinya mengintip ke angkasa, melihat musuh besar berpakaian putih yang memenuhi langit dan bumi, energi darah meluap ke langit. Dao besar bergemuruh, tangisan drakonik menembus 9 langit, menunggu di kejauhan. Membual tanpa malu-malu. Si Hao berkata dengan dingin. Tidak peduli siapa orang ini, betapa luar biasa dia, Si Hao tidak takut padanya. Begitu mereka memasuki Immortal Ancient, mereka akan bertarung dengan tegas sampai akhir. 6 Raja Mahkota Ning Chuan sudah pergi. Provinsi Xin sangat besar, jadi tidak mungkin dia tinggal di wilayah itu untuk waktu yang lama. Selain itu, ada rumor yang beredar bahwa ada orang aneh lain dari zaman kuno yang ingin bertemu Ning Chuan. Kota Apili. Hati Si Hao sedikit tergerak. Ini adalah informasi yang dia dapatkan secara tidak terduga ketika dia kembali ke ibu kota negara api dan dengan hati-hati bertanya ke sekelilingnya. Ayah dan anak perempuan yang berasal dari alam bawah mungkin berada di kota Apili. Informasinya tidak jelas, tetapi memiliki jejak untuk diikuti bukanlah hal yang buruk. Si Hao segera berangkat. Dia ingin mengunjungi Kaisar Api dan Huoling Er. Keduanya telah memperlakukannya dengan baik sebelumnya. Mereka sebelumnya telah memberikan bantuan, dan mereka juga mengizinkannya berkultivasi di tanah leluhur klan api. Kaisar Api bahkan secara pribadi memberinya nasihat. Pertempuran besar akan segera dimulai, jadi Si Hao ingin bisa bertemu Huoling Er sebelum memasuki Immortal Ancient. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa tahun lagi sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukannya? Kota Apili dikelilingi oleh banyak pohon murbei api. Pohon-pohon kuno berumur beberapa ribu tahun bahkan lebih berdenyut-denyut dengan nyala api, panas yang dilepaskannya sangat besar. Klan api didirikan di atas api, sebuah sekte yang didirikan melalui api. Mereka secara alami dekat dengan api, dan dengan demikian, tempat tinggal mereka dekat dengan tempat yang banyak pepohonan ini. Si Hao berjalan mendekat, tiba di perbatasan hamparan luas pohon murbei api. Ada orang yang bekerja di sini, memetik daun murbei untuk memberi makan ulat sutera api.
Dari waktu ke waktu, api besar akan berkobar. Di dalam hutan, suhunya tidak rendah. Ulat sutra api bergerak di sepanjang dedaunan, memakan daun murbei. Semuanya bersinar dengan cahaya merah beraneka warna. Simbol-simbol berputar-putar di sekitar mereka. Sutra yang dihasilkan makhluk-makhluk ini sangat kuat, seringkali dimurnikan menjadi pakaian yang berharga. Itu adalah jenis serangga yang menakjubkan, dan mereka memiliki kekuatan bertarung yang tidak lemah. Beberapa wanita muda sedang memetik daun murbei untuk memberi makan ulat sutra api. Ketika dia berbalik tanpa memperhatikan, Siha melihat sosok yang sedang memetik daun. Tubuhnya langsung menjadi kaku, tampak linglung. Sosok itu berbalik, dengan keranjang bambu di punggungnya, isinya tumbuh subur dengan warna merah tua yang cemerlang, penuh dengan daun murbei api. Dia mengenakan pakaian rami yang kasar, tapi kulitnya putih seperti salju. Dia sangat cantik. Huoling Er. Tanpa kesulitan yang tak terhitung, atau kecelakaan apapun setelah mengalami kemalangan, dengan cukup tenang dan alami, mereka bertemu satu sama lain. Namun, Siha merasa hatinya tertarik. Emosi aneh muncul dalam dirinya. Huoling Er tinggi dan ramping, matanya jernih, cantik alami. Ada keringat di wajahnya. Dia melakukan pekerjaannya dengan sangat alami, seolah-olah dia hanyalah pekerja biasa. Pakaiannya sangat kasar dan sederhana, tetapi dicuci sampai warnanya putih pudar. Dia tenang dan anggun saat dia bekerja. Ini sangat berbeda dari temperamennya yang sebelumnya lincah dan berapi-api. Putri suatu negara kini sedang memetik daun murbei di sini. Siha merasa tercekik di dalam. Dia berhenti menonton dengan tatapan kosong, hendak berjalan ke depan. Saat ini, Huoling Er berbalik dengan keranjang bambu di punggungnya, menuju ke arah tertentu. Sihao tidak mengatakan apapun. Setelah memperhatikan sejenak dari kejauhan, dia mengikutinya. Ada rumah rumput, dan di belakangnya ada hutan pohon murbei api, di depannya ada hutan bambu. Suasananya sangat sunyi dan juga alami. Ada beberapa tunggul pohon, kursi alami. Hal ini terlalu sederhana, sehingga dapat disebut sebagai kemiskinan. Dia sebelumnya tinggal di istana berhiaskan berlian, namun sekarang, semuanya lenyap begitu saja. Huoling Er menurunkan keranjang bambu, dan sambil membawa tong, dia tiba di tepi sungai tidak terlalu jauh untuk mencuci pakaian. Dia memiliki paras cantik, tubuhnya yang tinggi dan langsing mulai bekerja dengan serius dan tenang. Untuk beberapa alasan, Siha merasa lebih sakit di dalam. Huoling Er sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik, melihat ke arah ini. Laki-laki itu mengenakan pakaian hitam, penampilannya agak halus dan cantik. Matanya cerah, membawa sedikit emosi, tapi juga sedikit kesakitan. Dia saat ini sedang menatapnya. Pada saat itu, jantung Huoling berdebar kencang. Pemuda itu memiliki wajah yang berbeda, tapi dia memiliki sepasang mata yang sama jernihnya, serta aura yang serupa. Kamu adalah, hati Huoling Er bergetar saat dia menatapnya dengan sikap tertegun. Dia tidak ingin menangis, tetapi kabut encer muncul di matanya, berkilau saat meluncur ke bawah. Ini aku. Sihao berjalan ke depan. Tong itu jatuh ke tanah. Air mata terus mengalir dari mata Huoling Er, dan dengan suara gemetar, dia berkata, "Kamu masih hidup." Kata-kata ini mewakili terlalu banyak. Kamu. Dari hutan murbei api di belakang pondok Jerami, bayangan abu-abu menerkam, membawa angin kencang. Panjangnya menyusut dari beberapa sehang, pada akhirnya menjadi kurang dari setengah kaki. Ia mengepakkan sayapnya, menempel pada tubuh Sihao. Serigala kecil. Serigala kecil abu-abu ini adalah dewa serigala keturunan Sihao yang diperoleh dari 100 pegunungan yang menghancurkan, tetapi kemudian diberikan kepada Huoling Er untuk dibesarkan. Setelah bertahun-tahun, hidung mancungnya masih langsung mengenali aura familiarnya. Sihao menggendong serigala kecil itu sambil berjalan ke tepi sungai dengan langkah besar, menuju ke Huoling Er. Aku tahu kamu pasti akan hidup, Huoling Er membawa senyuman di wajahnya, tapi air mata terus mengalir di pipinya. Ada keindahan alami yang nyata dalam penampilannya. 7 dewa muncul di alam bawah, berita tentang ini menyebar ke banyak sekte besar, dan cukup banyak orang dari alam tinggi yang mengetahuinya. Huoling Er turun dari alam bawah, jadi bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan hal ini? Saat itu, dia mendengar bahwa Sihao menghadapi 7 dewa, tetapi akhirnya jatuh.
Dia menjadi sedih, tidak bisa menerima ini. Pada akhirnya, dia mendengar bahwa seorang pemuda bernama Qin Ha muncul, adik laki-laki Si Hao. Hal ini membuatnya merasakan gelombang emosi, mengingat kembali teman-teman lamanya. Air mata kembali menetes. Serigala kecil itu berubah sedikit lebih besar, melompat ke tanah, menggunakan mulutnya untuk menarik celana Si Hao, mengikutinya. Ada gundukan di belakang hutan murbei api. Tidak ada batu nisan, tidak ada peti mati, yang ada hanyalah pakaian perang seorang pemuda. Hati Si Hao tertarik. Dia berbalik untuk melihat Huo Ling'er. Wajahnya dipenuhi noda air mata. Saya mendengar beritanya, tidak mempercayainya, tetapi juga tidak dapat menerimanya. Ini adalah kuburan yang dibuat untuk Si Hao, tidak terlalu jauh dari pondok Jerami. Si Hao merasakan matanya menjadi sakit. Dia memandangnya, tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Kami sangat khawatir. Ling'er sering merasa tertekan dan menangis. Serigala kecil itu berbicara. Itu adalah keturunan Dewa Serigala, jadi tentu saja itu tidak biasa. Hati Si Hao sangat terguncang. Meski belum banyak waktu berlalu sejak ia tiba di alam yang lebih tinggi, ia mengalami banyak hal, selalu berada di antara batas hidup dan mati. Dia tidak tahu bahwa selalu ada seseorang yang memikirkannya, diam-diam menitikkan air mata demi dirinya. Kamu, apakah Huang, dan juga orang yang dahinya mengeluarkan cahaya ilahi, darah orang berdosa menghamburkan awan? Saat Huo Ling'er mendengarkan dia perlahan-lahan berbicara tentang semua pengalamannya, dia sangat terkejut. Si Hao membantunya menghapus air mata dari wajahnya. Dia mengangguk, menceritakan segalanya padanya. Suara bel yang panjang dan berlarut-larut terdengar di udara, menyebar ke seluruh bumi. Pada saat ini, tidak peduli seberapa jauh mereka berada, semua kultivator dapat mendengarnya. Si Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia tahu bahwa ratusan sungai menyatu ke laut, pertempuran besar di 3.000 provinsi akan segera dimulai. Saat ini akhirnya tiba. Kamu, pergi seperti ini, itu terlalu berbahaya. 6 Raja Mahkota, pewaris Istana Abadi, dan lainnya, mereka semua sangat kejam. Saat dia mendengar bel berbunyi, Huo Ling'er tahu bahwa bentrokan paling intens dan cemerlang di dunia ini akan segera dimulai. Jangan khawatir, tunggu aku kembali. Terlepas dari apakah itu 6 Raja Mahkota, pewaris Istana Abadi, atau individu tangguh lainnya, jika mereka memprovokasi saya akan membantai mereka semua, kata Si Hao. Itu seperti di masa lalu, seperti saat mereka bertemu secara kebetulan di 100 pegunungan yang menghancurkan, dia masih percaya diri.